Sobat Tekno, kita kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi terbaru seputar teknologi yang sudah kami rangkum selama 1 minggu. Ada kabar dari Google Glass yang kini sudah dijual bebas di pasaran. 3 finalis Imagine Cup 2014 siap bertanding di kompetisi dunia. Dan buat kamu para aerial freaks, tim Tekno punya informasi lengkap tentang drone. Tak ketinggalan info gadget terbaru dan game teranyar dalam Tekno Game. Semuanya hanya di Tekno. Karena with Tekno, say no to gaptek. Nah, apa kabar Sobat Tekno semua ya? Ketemu lagi barengan gue Rizky Kinus. Dan juga gue Michelle Joan. Ya seperti biasa selama 30 menit ke depan, kita akan menambah wawasan dan juga pengetahuan buat lo semua dengan beragam informasi terkini mengenai dunia teknologi dan juga gadget. Betul, pokoknya segala informasi soal produk terbaru, event terbaru, semuanya udah kita rangkum lengkap cuma di Tekno. Makanya stay tune terus di Tekno. Cause with Tekno, say no to gaptek. Sel, lu kalau dilihat-lihat pakai kacamata tambah seksi deh. Wih, bisa aja gombal. Tapi kacamatanya kacamata khusus. Apa tuh? Google Glass. Wih, keren tuh ya kayaknya. Keren lah, tapi udah punya belum? Tahu nggak Google Glass? Ya tau lah, secara gue tech savvy, masa gue nggak tahu Google Glass. Tapi punya? Enggak. Secara kan nggak dijual secara bebas, jadi ya gue nggak punya. Tahu nih, makanya nih kurang update sama informasi terkini. Gue kasih tahu nih ya, Google Glass itu sekarang udah dipasarkan secara bebas. Sejak 15 April lalu. Seriusan tuh? Serius, gue ciusan. Mau lihat dong kayak gimana? Gak percaya? Sobat Tekno juga gak percaya? Langsung aja kita lihat, ini dia di Tekno Flat. Buat Sobat Tekno yang ngebet banget nyoba langsung Google Glass, masa penantian kalian sepertinya akan segera berakhir. Karena Google Glass baru saja dijual ke pasaran meskipun hanya dalam 1 hari saja. Yap, pada hari Selasa tanggal 15 lalu, kacamata pintar yang dibanderol dengan harga $1.500 atau sekitar 17 juta rupiah ini dilepas dalam 5 warna. Dan menurut website resmi, penjualan glass warna putih habis terjual. Bentuk komputer semakin hari semakin mini nih Sobat Tekno, tapi kenapa printer tidak bernasib sama? Nah, menjawab pertanyaan itu, sekarang sudah ada robotic printer yang akan membuat kalian leluasa mencetak dokumen kapan saja dan di mana saja. Inilah inovasi Zuta Pocket Printer karya Zuta Labs dari Yerusalem, Israel. Dengan printer ini kalian tidak perlu memasukkan kertas ke dalam mesin printer. Yang ada justru printer mini inilah yang mencetak dokumen langsung di atas kertas. Dengan kecepatan mencetak 1 lembar dokumen dalam 1 menit, Zuta Pocket siap mencetak dokumen kalian dari laptop, tablet, hingga smartphone. Produk ini dijual dengan harga $200 atau sekitar 2,2 juta rupiah. Google dan Facebook kembali melakukan terobosan besar nih Sobat Tekno. Setelah membeli sebuah perusahaan pembuat pesawat tanpa awak Titan Aerospace yang berbasis di New Mexico, Google berencana untuk menerbangkan pesawat tenaga surya bernama Solara 50 dan Solara 60 yang mampu terbang selama 5 tahun non-stop mengitari bumi. Dengan pesawat tanpa awak ini, Google dan Facebook punya beberapa misi, diantaranya memberikan peringatan dini terhadap bencana alam dan memberikan akses internet di daerah paling terpencil di planet bumi. Sel, mau kemana? Mau naik? Lu tuh gak capek ya bikin gua ngejar-ngejar lo? Enggak sih, soalnya di atas ada yang baru. Ada yang baru? Yoi. Orang Cowok? yang... Cowok lah. Siapa Sel? Pakar drone. Drone apaan sih? Penasaran nggak? Penasaran lah. Penasaran nggak Sobat Tekno? Langsung naik aja yuk. Gue datangin. Gue datangin. Nah Sobat Tekno, sekarang kita udah bersama Mas Rama nih ya, yang pakarnya ahlinya banget deh ya soal drone yang tadi udah gue bahas. Jadi ini orang yang selama ini lu sebutin. Ini cowok lo. Bukan. Oh bukan. Nah kebetulan nih Mas Rama, gue pengen tahu lebih banyak, termasuk mungkin Sobat Tekno di rumah juga ada yang belum tahu apa sih yang namanya drone itu. Oke, drone itu, basicnya dari drone itu sebetulnya adalah lebih dari, sebelum dari drone, kita ngomongin kategori drone dulu ya. Boleh. Drone itu adalah sebetulnya dari UAV, pesawat tanpa awak. Oke, dari pesawat tanpa awak itu macam-macam, ada fixed wing, ada multirotor, drone sendiri itu bisa dibilang adalah multirotor. Berarti si drone sendiri dia punya ada beberapa kategori. Ada Ya, yang banyak paling sekali, kecil, banyak. Dari kecil sampai yang paling besar yang kita. paling besar Yang tadi 8 ada tadi ya, 8 baling-baling. 8 baling-baling. Helikopter. Nah mungkin Sobat Tekno sendiri pengen tahu wujudnya atau mungkin lengkapnya seperti apa drone ini. Mungkin udah bisa punya kita tentunya lihat hari langsung ini. ya. Langsung aja kita Boleh lihat. dong. Ini dia. Liputan.
Sobat Tekno, apakah istilah drone masih asing buat kamu? Kalau iya, mungkin istilah radio control lebih akrab. Ya, secara sederhana, drone dapat diartikan sebagai wahana terbang tanpa awak yang dikendalikan dengan remote control atau bahasa kerennya nih, Unmanned Aerial System. Drone yang awalnya digunakan untuk sebatas hobi saja, kini punya banyak fungsi. Dari yang paling serius, drone digunakan pihak militer memantau hingga menyerang daerah pertahanan lawan. Sedangkan yang lebih populer untuk keperluan sipil, drone banyak digunakan untuk pemetaan dan pembuatan video maupun fotografi dari udara. Nah, buat kalian yang pengen punya, setidaknya ada 3 jenis drone yang umum digunakan untuk keperluan sipil. Yang pertama ada quadcopter dengan 4 baling-baling. Karena bentuknya yang compact dan harganya yang lebih murah dari jenis yang lain, drone jenis ini yang paling populer. Lalu ada hexacopter. Sesuai namanya, drone jenis ini memiliki 6 buah baling-baling. Dibandingkan quadcopter, hexacopter lebih stabil. Yang terakhir ada octocopter. Drone dengan 8 baling-baling ini selain paling stabil juga mampu mengangkat sistem kamera yang lebih besar. Namun karena dimensinya yang besar dan harganya yang mahal, drone ini lebih sering dipakai filmmaker profesional. Selain unit utamanya, ada bagian dari drone yang harus kalian tahu nih Sobat Tekno. Yang pertama ada remote control. Selain digunakan untuk mengendalikan drone, remote control ini juga bisa digunakan untuk mengoperasikan kamera. Lalu ada gimbal. Selain bertugas untuk mengatur pergerakan kamera, gimbal juga berfungsi untuk menstabilkan kamera saat drone mengudara. Nah, yang terakhir tentunya kamera. Ada beragam kamera yang bisa kamu gunakan nih Sobat Tekno, mulai dari action kamera seperti GoPro, hingga DSLR seperti Canon 5D. Lalu kamera seperti apa yang paling cocok untuk Sobat Tekno? Pastinya tergantung dari kekuatan angkat drone kamu. Nah, Sobat Tekno, seperti yang barusan udah kita lihat dan udah tadi sebenarnya diceritain sedikit sama Mas Rama ini, sebenarnya drone sendiri ada beberapa jenis dan juga beberapa kategori. Kalau dibilang bisnis, sebesar apa sih keuntungan atau sekarang tuh kalau emang bisnis digunakan atau dimanfaatkan drone ini, itu kayak gimana sih sebenarnya? Kalau misalnya kita memang mau memulai, lebih baik kita memulai memangnya dari awal dulu. Contohnya dari paling simple seperti ini sendiri, dari quadcopter sendiri, dari Phantom sendiri, dan ini memang yang paling user friendly dan paling gampang terbangnya, kameranya kita menggunakan kamera GoPro sendiri. Nah, Mas Rama sendiri ada pengalaman terakhir yang nggak bisa dilupakan atau seru nggak yang berhubungan sama drone ini? Mungkin dipakai buat ngapain gitu? Ya, dan mungkin proyek yang terakhir kita kerjakan kemarin itu yang salah satu paling seru itu mungkin untuk layar lebar. Untuk Retak Gading, judulnya Filmmaker Sin Hakim, dan itu kita memang shootnya itu kita di Lembang dan udah kayak gitu kita di Nagrek. Dan itu memang seru sekali. Nah, jadi buat Sobat Tekno mungkin belum puas nih ngelihat yang namanya drone ini. Nah, kebetulan nih dari teman-teman suka terbang sama teman kita ada 2 orang nggak jelas. Temen lu kali? Bukan ya, gue nggak kenal juga sih sebenarnya. Dan mereka akan uji coba langsung pengalaman dengan menggunakan drone, dan hebatnya mereka akan berada atau menerbangkan si drone ini di atas daerah pemukiman yang sangat padat se-Asia Tenggara. Waduh. Se-Asia Tenggara. Betul. Sepadat teman kita yang satunya. Oh iya, benar. Sepadat badannya. Padat banget. Kita lihat langsung yuk. Aja buat Sobat Tekno. Kamga menjelajah Indonesia. Explore Indonesia. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Seharian bersama aktor kawakan Roy Marten. Itu hukum alam gimana
gelombang di depan akan didorong oleh gelombang di belakangnya. Itu akan terjadi. Kita suka atau tidak suka, panggung kita sudah di pinggir. A Day with Roy Marten. Sabtu 19 April pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Chef Bara Bakti Rajawane mengajak Anda berkarya di dapur. Passion dalam masak bisa muncul kapan saja dalam hidup Anda. Bereksperimen mengolah bahan-bahan menjadi suatu kelezatan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dare yourself. Dare to Cook with Bara, mulai 19 April pukul 10.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Selamat datang di Kalianyar Sobat Tekno, sebuah kelurahan di Kecamatan Tambora yang dihuni oleh 30.117 jiwa. Dengan luas wilayah 31,8 hektar, ini artinya setiap 1 hektar tanah dihuni sekitar 950 orang. Wah, padahal nih Sobat Tekno, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah ideal hanya 40 orang per hektar. Nah, fakta inilah yang menempatkan Kalianyar sebagai kelurahan terpadat di Jakarta. Dan sebagai kompensasi atas kepadatannya, bentuk hunian di Kalianyar sangat rapat Sobat Tekno. Masuk kawasan ini seperti menelusuri labirin panjang. Saking padat dan sempitnya, struktur bangunan dibikin tumpang tindih. Bahkan beberapa tempat di sini tidak pernah menerima sinar matahari sepanjang hari. Halo Sobat Tekno. Nah Sobat Tekno, seperti yang sudah dijanjikan tadi sama Michelle dan Kinos, kita sudah berada di pemukiman terpadat. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Seperti ini nih tempatnya. Ngapain nih, Dek, kita di pemukiman terpadat di Asia Tenggara ini? Betul, kita sebenarnya nggak cuma ngomongin tentang pemukiman padat penduduk di Jakarta, tapi kita juga akan, sebenarnya nih kita akan nantangin teman-teman suka terbang untuk menerbangkan helinya di kawasan yang padat banget. Akan seberapa hebat teman-teman suka terbang menerbangkan drone-nya di kawasan ini? Kita langsung ngobrol sama mereka ya. Yuk. Halo, Mas Halo, Rama. Mas Rama. Mas Yudi. Mas Yudi. Mas Rama. Yes. Ini kalau menurut Mas Rama nih, sepanjang karir Mas Rama di perdronan ini, ini tempatnya pernah nggak yang lebih sempit dari ini? Kayaknya ini yang paling sempit ya. Paling sempit ya. Ini artinya Tekno membawa Mas Rama ke tempat tersempit yang pernah dijalanin selama masa karirnya. Di kawasan yang seperti ini, itu drone yang dipakai yang seperti apa nih? Dari sini kita yang paling compact itu kita ada dari DJI Phantom. Yang kita ya ini dia quadcopter ini dia, dan ini mungkin yang paling user friendly dan paling compact yang untuk bisa diterbangkan di lokasi sesempit ini mungkin. Kita mungkin udah boleh coba nyalain kali ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Cakep nih. Jadi Mas Rama, untuk menerbangkan drone sejenis Phantom ini berapa orang sih biasanya yang diperluin? Oke, kalau misalnya untuk menerbangkan Phantom ini sebenarnya 1 orang aja cukup ya. Tepuk tangannya mana teman-teman? Nah, kita akan geser sedikit nih ke tempat yang lebih luas untuk menerbangkan drone yang lebih besar. Oke deh, Mas Rama, Mas Yudi, sekarang kita coba terbangin, ini apa sih namanya? Ini namanya, kalau tipe sendiri ini bisa dibilang multirotor. Multirotornya itu hexacopter. Ini bedanya sama Phantom yang tadi itu apa, Mas? Oh jelas, kalau misalnya dari bedanya sendiri pun dari jumlah propellernya sendiri udah beda ya. Kalau yang tadi Phantom sendiri itu hanya quad yang berarti 4, kalau ini hexa yang berarti 6. Dan untuk flight time-nya kurang lebih mungkin hampir sama ya. Tapi dengan kamera yang payload yang lebih berat. Langsung angkat, Mas. Siap. Mas Rama, gimana rasanya pakai Google seperti ini?
ngelihat dari atas. Pusing nggak sih? Enggak sih, kayak Superman kadang-kadang. Oke, Om bisa sambil balik. Kira-kira boleh nggak sih Mas kita nyobain Mas? Boleh dong. Boleh? Boleh ya. Oke, nyobain ininya aja berarti ya? Yes, silakan. Wow. Gimana Mas, rasanya Mas? Wah, bener-bener kayak Superman ya. Serius ya? Iya, habis yang dilihat dari ketinggian 200 meter kan. Kayak lu terbang ya rasanya? Iya. Jod, gantian Jod. Boleh. Dong. Cakep nih deh. Cakep ya? Om Yudi, altitude di situ masih bisa? 200 meter bener-bener kayak 200 Superman. meter bener kayak Superman. Ini kali ya rasanya jadi Superman. Nah, sekarang kita mau landing. Pesawatnya udah mau landing karena baterainya udah terbatas. Sebelum Masih landing bisa? kita bisa dada nggak? Jod, dada Jod. Cakep bener. Nah Sobat Tekno, itu tadi ya liputan langsung dari 2 ranger nggak jelas kita yang mencoba drone secara langsung dan mendapatkan pengalamannya. Seru ya, bikin iri nih. Kenapa sih? Nos, Gue lagi bingung, Sel. kenapa? Bingung gimana caranya bikin lo care sama gue. Salah. Canda. Gue lebih tertarik sama ini sih. Gue bingung, bentar lagi adik gue ulang tahun. Gue mau ngasih kado. Beli apa ya? Canggih. Kado update ya? juga. Handphone. Aduh, basi banget. Ih, dengerin dulu yang ini keren. Apaan sih handphonenya? Asus Zenfone. Kalau lo suka foto-foto, kameranya 13 megapiksel. Serius, keren banget. Sabi kan? Gue pengen lihat perwujudannya dan penampakannya, boleh nggak? Bisa banget. Langsung aja kita lihat. Nah, Tekno sekalian Release. nih ya, ada Tekno Release dan kita bakal lihat juga event-event yang sayang banget untuk dilewatin. Bisa. Coba Langsung Tekno kita. Event. Yes, bener banget kata Michelle. Kalau kamu mau yang baru, canggih, dan murah, mungkin smartphone keluaran Asus bisa jadi jawabannya. Yap, produsen hardware asal Taiwan yang terkenal dengan seri notebook tipis ini sedang bereksperimen serius dengan meluncurkan Zenfone Series. Meski merupakan pemain baru di pasar smartphone, tapi spesifikasi yang ditawarkan nggak main-main nih Sobat Tekno. Berbekal operating system Android Jelly Bean yang dapat di-upgrade menjadi KitKat. Senjata andalan Asus Zenfone 6 adalah kamera 13 megapiksel dengan beragam fitur. Mulai dari time rewind yang dapat mengambil momen terbaik kamu, lalu fitur Turbo Boost yang mampu menangkap 15 gambar sekali jepret. Ada miniature mode hingga fitur depth of field yang bisa menghasilkan foto layaknya kamera DSLR. Dengan pilihan warna yang beragam, Asus Zenfone siap menjadi next fashion statement kamu nih Sobat Tekno. Dibanderol dengan harga yang cukup merakyat, hanya 3 juta rupiah, Asus Zenfone 6 berani diadu dengan Galaxy S5, Vibe X, hingga iPhone 5s sekalipun. Buat pemakai setia smartfriend, seri terbaru Andromax baru saja dirilis. Di antaranya ada Andromax C2 yang memanjakan para audiophile karena mengusung perangkat multimedia Dolby Speaker. Sedangkan buat kamu yang pengen lebih leluasa menikmati konten internet di genggaman, ada Andromax G2 dengan bentang layar yang lebih luas yaitu 4,5 inch. Di bagian belakang, G2 dilengkapi kamera utama 5 megapiksel. Masih bingung memilih? Nah, smartfriend juga meluncurkan 2 varian barunya dari kelas i, yaitu Andromax i3 dan Andromax i3s dengan 2 gaya yang berbeda, elegan dan casual. Dan yang menarik nih Sobat Tekno, smartfriend juga meluncurkan mini router Smartfriend Connect M1 yang multifungsi. Selain dapat digunakan sebagai Wi-Fi hotspot untuk 6 perangkat, mini router ini juga dapat digunakan sebagai wireless storage dan juga power bank berkapasitas 4400 mAh. Wih, lengkap dan multifungsi. Imagine Cup 2014 kembali digelar Sobat Tekno. Ajang kompetisi teknologi global bergengsi bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang digelar oleh Microsoft ini memang jadi ajang unjuk gigi para programmer muda Indonesia. Selain kompetisi Games and Innovation, tahun ini Imagine Cup membuka kategori kompetisi yang baru, yaitu World Citizenship, yang mengharuskan para peserta membuat aplikasi yang bermanfaat dan berdampak langsung untuk masyarakat global. Hasilnya cukup mengejutkan Sobat Tekno, berbagai aplikasi inovatif berhasil diciptakan, dan inilah 3 aplikasi terbaik yang berhasil masuk sebagai finalis dalam kategori World Citizenship. Dari Institut Teknologi Bandung, aplikasi Green Act dibuat untuk membantu kamu menghemat energi.
Sedangkan Dreambender, gabungan dari Telkom University, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Pajajaran, unjuk gigi dengan proyek Isyarat. Aplikasi yang dapat menjadi tutor untuk mempelajari bahasa isyarat dengan bantuan Kinect. Dan inilah jawara kategori World Citizenship, Cakra App. Aplikasi yang dikembangkan teman-teman DG-D2 dari Institut Teknologi 10 November ini berfungsi untuk membantu terapi para penyandang autis. Bersama kedua jawara lain dari kategori Games and Innovation, DG-D2 akan mewakili Indonesia dalam World Semifinals Imagine Cup 2014 dan pemenangnya akan dikirim ke Seattle, Amerika Serikat untuk menghadiri World Final Imagine Cup 2014. Well, good luck and make us proud, guys. Kuis kesayangan Anda kini hadir dengan sesuatu yang baru. Versus Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Dufan bekerjasama dengan 20th Century Fox beberapa waktu lalu meluncurkan wahana baru, Ice Age. Wahana yang memiliki panjang 365 meter dan berdurasi 8 menit ini mengajak pengunjung kembali menjelajah ke zaman es. Bahwa ini adalah edutainment, konsep edutainment. Jadi seluruh wahana-wahana kita harapkan bisa kita ambil manfaatnya oleh para pengunjung. Nadia Vega, apa yang membuatnya tertarik menjadi DJ dan animator? Aku udah mulai suka rave party. Tadinya sama sekali aku bukan clubbers atau party animal gitu. Ikuti kisahnya bersama John Martin. Saksikan A Day with Nadia Vega hanya di Kompas TV Inspirasi Indonesia. Minggu 20 April pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Tada! Makanan sudah datang. This is it. It's program sebelah. Salah, program sebelah. Oke, gue posting dulu. Ini makanannya cantik-cantik banget, secantik Iya kamu. dong. Salah ini. Salah, Pak. Duh, kampungan banget sih lu, kenapa foto-foto dulu? Kan biar hits dong. Gue kan anaknya zaman sekarang banget. Di mana-mana doa dulu, baru makan, nggak pakai foto. Lu kurang hacep, Sel. Lu kurang hacep. Kan gue anaknya sosmed banget. Ini mau gue posting ke pet, Instagram, Twitter, something. Harus lengkap ya, semua? Harus lengkap, wajib pakai kudu. Sosial media buat makanan punya? Sosial media buat makanan mana ada? Ada lah. Nih ya, ada namanya food spotting. Sekarang kan kita lagi di daerah Sarinah nih ya, sekarang nih. Misalkan pencet by place. Nih, nanti dia loading kayak gini, terus keluar nih. Ada bakmi GM, ada Hongkong Cafe. Pokoknya di sekitar Sarinah ini. Jadi dari kita berapa bisa meternya. menemukan tempat-tempat makanan baru gitu. Di area-area terdekat kita sedang berada di mana. Bener banget, lengkap kan? Oh begitu. Tapi repot, misalnya kita nggak tahu daerahnya, kita lagi daerah di Kemang, cuman kita nggak hafal Kemang. Kan repot nyari-nyarinya. Jangan sedih. Kalau misalkan aplikasi ini, GPS lo di handphone nyala, dia bisa langsung ngasih direction ke tempat yang mau lo tuju itu. Dilengkapi dengan GPS. Benar. Mantap. Tapi gua tahu sesuatu yang nggak ada di situ. Apa? Pasti nggak ada resep makanan ya kan? Nggak ada sih. Nah, berarti masih lengkapan aplikasi punya gue. Ya, ini gue mau kenalin buat lo dan juga Sobat Tekno. Aplikasi, ini saudaraan masih sama Evernote, tapi khusus untuk kuliner, makanan. Oh, jadi Evernote, Yes. tapi khusus buat makanan-makanan? Betul, namanya Evernote Food. Gitu, ya nih lo bisa lihat juga nih Sobat Tekno, di sini ada Explore Recipe. Ya, jadi lo bisa melihat resep-resep yang pengen lo bikin.
Dan kalau lu udah mencoba salah satu resepnya nih ya, Sel, dan juga Sobat Tekno, lu bisa masukin langsung ke My Cookbook. Jadi lu tahu resep mana yang udah lu cobain dan udah lu rasain. Jadi nggak bakal mengulang resep yang sama. Lengkap kan? Lengkap. Selengkap kehadiran dirimu dalam hidupku. Di sini ada bakmi GM. Makan yuk. Sambil nungguin kita makan, ya Sobat Tekno, kita lihat dulu game-game yang sekarang lagi update banget dan hits banget seperti apa dan apa aja gamenya. Ini dia Tekno Game. Sobat Tekno, apakah kamu seorang maniak mancing tapi nggak pernah punya waktu untuk ke laut atau bahkan ke kolam pemancingan? Game yang satu ini bisa jadi pilihan mengasah insting mancing kamu. Ini dia Ace Fishing Wild Catch. Game simulasi yang bisa kamu download melalui smartphone kamu ini bisa menjadikan pemancing amatir menjadi profesional. Karena dalam game ini kamu bisa belajar prinsip-prinsip utama dalam memancing. Dari mulai menentukan umpan yang tepat untuk ikan buruan kamu, hingga menentukan strategi saat ikan menyambar umpan atau strike. Di sini kamu harus pintar-pintar memainkan reel supaya ikan sasaran kamu kehabisan tenaga. Namun jika salah strategi, bisa jadi senar kamu putus atau ikan buruan akan lepas. Ada berbagai jenis ikan yang bisa kamu dapatkan, mulai dari yang kecil hingga ikan sekelas tuna, sampai ikan marlin yang menjadi maskot buruan para pemancing profesional. Ikan-ikan yang kamu dapat bisa ditukar dengan koin yang bisa kamu gunakan untuk mengupgrade peralatan memancing kamu. Semakin baik kualitas peralatan memancing kamu, maka akan lebih mudah mendapatkan ikan-ikan bernilai tinggi. Kamu pun bisa berpindah tempat mancing yang ditentukan oleh level kamu. Makin tinggi level dan lokasi mancing, semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Serunya, kamu bisa membandingkan skor dan ranking kamu dengan teman-teman kamu nih Sobat Tekno. Game yang berpotensi membuat kamu ketagihan ini bisa kamu download di App Store dan Play Store secara gratis. Jadi tunggu apa lagi? Pasang umpan kamu, lempar kail dan strike. Taklukkan ikan buruan kamu di Ace Fishing Wild Catch. Nggak kerasa udah 30 menit kita nemenin Sobat Tekno semua tentunya. Mulai dari drone, udah review gadget, kemudian juga resep-resep makanan juga udah kita kasih, game-game terbaru juga udah. Lengkap ya, pokoknya semua udah kita kasih. Tapi kalau misalkan ada yang kurang dan mau ditambahin nih, dikirim ke tim kita, bisa langsung mention ke Twitter kita di @tekno_kompas.tv. Dan pastinya jangan pernah ketinggalan untuk menyaksikan Tekno setiap hari Jumat jam 11 malam. Saya Rizky Kinos. Saya Michelle Joan. Cause with Tekno, say no to Gaptek.